Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita coba belajar lagi terkait materi mekanika tanah. Materi ini pernah disampaikan oleh desain kita, yakni Pak Muroji, di paparan beliau yang ke pertemuan yang ke-8. Kita coba ulang lagi, kita coba mempelajari kembali. Next, ini adalah di sini dibahas tentang konsolidasi dan pemadatan. Definisinya sudah disampaikan di sini ya. Kita coba tidak bahas lagi, tetapi yang coba kita bahas adalah di sini pemadatan. Di sini adalah pemadatan compaction ya. Pemadatan ini konsolidasi. Pemadatan ini ya, pemadatan ini kita anggap ini misalnya suatu timbunan gitu ya. Kemudian kita padatkan dengan alat pemadat seperti tandem loader dan sebagainya. Kita coba padatkan di sini sehingga tanah ini menjadi lebih padat. Nah, di sini yang kita kejar apa? Yang kita kejar di sini adalah pengurangan dari rongga udara. Nah, ya, ini tanah, kemudian kita siram sedikit-sedikit. Ini kita padatkan, siram lagi sedikit-sedikit, kita padatkan lagi. Nah, fungsinya air di sini hanya sebagai pelumas saja. Jadi yang kita kejar adalah penurunan dari volume rongga udara. Di sini bedanya nanti ya. Kemudian ini kita kerjakan biasanya sebelum proyek, jadi waktunya juga tidak lama ya. Kita sengaja kita padatkan agar daya terhubungnya meningkat atau kohesinya juga meningkat antar butirannya, dan untuk tanah menjadi lebih baik untuk mendukung tanah di atasnya ini dalam waktu singkat tertentu. Nah, kemudian di sini yang kita padatkan tadi ya, volume rongga udara, volume udara ya di sini. Nah, kemudian kalau konsolidasi ini misalnya kita setelah selesai membangun misalnya gedung gitu ya, ini anggap aja beban statis ya, gedung ataupun bendungan ya. Kemudian di bawahnya adalah di sini digambarkan tanah jenuh di mana full berisi air. Dengan adanya gedung ini maka lama-lama air di sini adalah terdesak keluar, dia mengalami tekanan dari beban statis tadi, airnya juga keluar ya. Air di rongga-rongga antar butiran tanah ini keluar, sehingga lama-lama tanah menjadi padat seperti ini. Tanah menjadi lebih padat. Nah, jadi bedanya dengan ini adalah ini dalam waktu yang lama, kemudian yang keluar atau dari rongga-rongga adalah berisi air keluar dari bidang tanah ini, kemudian tanah menjadi padat. Tapi ini adalah kalau pemadatan adalah usaha untuk memadatkan dengan mempadatkan volume udara, volume yang berisi rongga-rongga udara. Misalnya suatu timbunan gitu kita gelar, kemudian kita padatkan. Nah, air di sini adalah hanya sebagai semacam pelumas agar atau lubrikan ya, biar pemadatan itu berjalan lebih cepat dan lebih licin istilahnya, untuk pelicin, agar butiran-butiran itu bisa dengan cepat mengisi ruang-ruang kosong yang berisi udara, kemudian terjadi kepadatan. Itu bedanya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita ulang lagi ya, pemadatan adalah terjadi akibat gaya dinamis yang bekerja jangka pendek. Tanah menjadi mampat karena keluarnya udara dari massa tanah seperti ini. Kemudian konsolidasi di sini ya, adanya suatu beban tetap tadi, bekerja dalam waktu yang lama. Proses pemampatan ini selesai ketika air ini keluar dari rongga-rongga. Itulah bedanya. Di sini juga nanti dibaca lagi, dan dua-duanya pada intinya meningkatkan gamma D kalau secara teknisnya. Kemudian ini slide tentang dampak tanah yang tidak stabil ya, artinya tanah di sini tidak stabil adalah tanah yang kepadatannya tidak baik. Seperti ini, tidak usah kita ulang, jelas ini ya, terjadi pada crack seperti ini. Contohnya ini pada pipa ya, akibat ininya tidak baik maka terjadi penurunan dan terjadi rongga seperti ini, maka ketika ada beban dia tidak kuat menahan dan pecah, dan akhirnya terjadi kegagalan bangunan istilahnya. Seperti ini contohnya untuk fondasi rumah, kemudian ini abutmen jembatan, kemudian pada utilitas seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kembali belajar kita. Nah, ini pendahuluan. Di sini digambarkan kondisi pada saat sebelum dilakukan pengerjaan suatu tanah ya. Misalnya ini mau dibangun jalan gitu ya, kondisi aslinya seperti ini. Di sini
sini digambarkan bahwa tanah di sini bersifat sangat lepas, mudah tertekan jadinya ya. Kemudian konsistensi tidak sesuai, hasilnya tidak konsisten tanahnya, beda-beda kondisinya. Kemudian permeability tinggi, artinya di sini banyak rongga-rongga ya, karena kan memang tidak dipadatkan ya, kondisi alami ya. Kemudian dengan disitu disimpulkan bahwa daya dukungnya kecil. Kemudian dilakukan usaha-usaha mekanis ya. Kemudian dilakukan di sini disebut sebagai stabilisasi. Nah, di sini apa yang ditingkatkan? Kerapatan tanah ditingkatkan, kemudian kohesi juga meningkat, dan tahanan gesek juga otomatis meningkat. Nah, dengan cara menambahkan bahan kimia pada tanah ataupun secara fisika ini mungkin fisika ini maksudnya adalah mengambil misalnya tambahan dengan tanah dari luar ya, tanah timbunan dari luar misalnya gitu ya, dengan kualitas yang lebih baik, lebih random ya, jadi lebih meningkat daya dukungnya ya. Kemudian otomatis ketika terjadi pemadatan dan usaha-usaha pemadatan, maka porinya mengecil dan permeabilitasnya rendah, kemudian otomatis air tanah juga tidak bisa masuk, akhirnya dia masuk ke bawahnya misalnya gitu ya. Misalnya ini timbunan gitu ya, ketika dipadatkan udah rapat, misalnya ini bukit ya, ini tadinya air tanah di sini, ketika belum dipadatkan bisa lewat ke sini, dia otomatis turun ke bawah sini, terjadi penurunan muka air tanah. Kemudian mengganti tanah yang buruk. Tanah buruk ini kemungkinan maksudnya adalah tanah organik ya biasanya, atau tanah yang mempunyai butiran yang lemah sehingga tidak bisa menjadi daya dukung tanah. Contohnya yang jelas adalah tanah organik ya di situ. Nah, ini tambahan dari saya yang perlu kita garis bawahi, ada dampak di sini ya, menurunnya muka air tanah. Ini perlu kehati-hatian kalau ketika pembangunan tidak terkendali. Kemudian ini mengganti tanah yang buruk. Tanah buruk dimaksudkan di dalam kita di sipil ini adalah tertuduh utamanya adalah tanah organik. Nah, padahal tanah organik ini adalah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan ya, dalam hal ini misalnya ilmu pertanian atau ilmu lingkungan ya. Jadi di sini ada dampak ya, kalau saya tambahkan di sini ya. Pertama terhadap siklus hidrologi atau hidrogeologi, kemudian kedua adalah terhadap kehidupan seperti tumbuhan dan lain sebagainya secara lingkungan. Nah, itu perlu kita perhatikan, itu tambahan. Nah, kemudian nextnya ya, nah ini tujuan pemadatan ini, ingat-ingat ada tujuan pemadatan ini ya. Pertama, meningkatkan mutu tanah dengan menaikkan kuat geser dan memperbaiki daya dukung. Kemudian memperkecil penurunan settlement ya. Ini kelihatan contohnya ini ya, ketika ini tanah loose kemudian dipadatkan lebih padat, dan otomatis daya dukung terhadap bangunan di atasnya menjadi lebih kuat. Ini misalnya ini ada bangunan di atasnya gitu ya, ini lebih kuat menahan ini karena kan tanahnya lebih padat dan lebih stabil ya. Kalau ini kan kelihatan lurus gitu, ketika ditaruh langsung cepat menahan penurunan. Ini dijelaskan dengan baik ya. Satu, ini tadi meningkatkan mutu tanah, memperkecil penurunan ya, settlement, kemudian memperkecil permeabilitas, ini dijelaskan dengan baik ya. Sebelum ini gerojok ke bawah, terus setelah dilakukan pemadatan dia sulit untuk melewati pori-pori tanah ini karena mengecil. Kemudian ini mengontrol perubahan volume relatif, ini mungkin maksudnya di sini adalah volume relatif kembang kempis ya, sprinkle ya. Sehingga ketika ada air masuk misalnya musim hujan gitu, tanah mengembang, tapi ketika mengaruh dia menyusut. Nah, ini kalau ada bangunan di atasnya menjadi tidak stabil seperti itu. Kemudian nextnya ini adalah, nah ini dicatat juga, ini judulnya pengaruh hasil pemadatan pada tanah. Tadi meningkatkan tahanan geser, kemudian pergerakan air menjadi terbatasi dan karena permeabilitas menjadi rendah sehingga kan mengecil ya pengaruh air terhadap tanah. Kemudian perubahan volume menjadi lebih stabil tadi ya, sprinkle dan spilling ya, terjadi kembang kempisnya menjadi lebih berkurang ya karena tanah menjadi mapat dan padat. Next, kemudian ini adalah prinsip-prinsip pemadatan. Intinya di sini ada nilai berat volume kering, ini perlu perhatian. Ini yang sebagai tolok ukur ya, nanti gamma D-nya ya. Ketika meningkat berarti dia berhasil di situ. Di sini
quote di sini ya, bahwa gamma D ini dipengaruhi oleh berat butiran, kemudian volume. Ketika berat butiran, volume dan tetap, maka gamma D juga tetap. Ketika berat butiran tetap dan volume tetap, maka gamma D-nya juga tetap, karena rumusnya begini. Kemudian di sini di-quote bahwa peristiwa bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis disebut dengan pemadatan. Maksudnya seperti itu. Artinya ketika ini dipadatkan, maka ditambah volume lagi, otomatis dengan bertambahnya volume, maka di dalam isi yang sama dengan volume yang lebih padat, maka menjadi lebih berat, sehingga gamma D-nya meningkat. Itu menjadi maksudnya. Ini meningkat dan pembagiannya tetap misalnya gitu ya, volumenya tetap dengan ininya meningkat, maka beratnya meningkat, maka gamma D-nya otomatis meningkat pula. Nah, ini nanti ada dengan cara apa? Dengan cara mekanis tadi, dipadatkan gitu ya. Tapi kemudian ada yang disebut dengan water optimum, nanti dibahas ya. Tapi sedikit di sini saya singgung, ada batasnya. Ketika udah mencapai padatan maksimal, maka dia tidak bisa padat lagi karena kan udah penuh ya. Kemudian itulah yang disebut dengan kepadatan optimum. Dan juga water optimum nanti kita dibahas, mungkin di depan ada mungkin. Next, kemudian ini adalah prinsip pemadatan kedua. Tadi prinsip pertama adalah terkait peningkatan gamma D. Yang kedua ini adalah ini hasil pengujian dari Pak D. Johnson, ini 1960, kalian belum lahir ya, kalian masih di awang-awang sana. Di sini adalah kesimpulannya adalah bahwa pada saat kadar air 0 ini ya, di quote di sini ya, kadar air 0 ini ya, berat volume basah ini, berumut basah ini sama dengan berat volume kering. Di sini nih sama kan, volume basah terhadap volume kering sama. Kemudian ada suatu ditambahkan air ya, di sini kelihatan ini air nih meningkat ya, ini ditambahkan air meningkat ya. Pada persatuan volume gamma D juga bertambah, gamma D-nya juga bertambah. Nah, misalnya pada saat kadar air W1, kemudian gamma B, gamma basahnya, berat basahnya adalah gamma 2 ya, gamma 2. Ini kadar airnya W1, terus kemudian berat basahnya adalah gamma 2, maka gamma D-nya ini, gamma D pada W sama dengan 1 adalah gamma D W sama dengan 0 di sini, ditambah dengan delta gamma D di sini nih, delta gamma D dibataskan di sini karena ini ada kadar air atau water content-nya. Artinya ketika water content-nya ditambah, maka otomatis berat basahnya juga meningkat dan berat keringnya juga meningkat otomatis di sini. Nah, hasil percobaan itu seperti itu gambarannya. Kemudian nextnya, ini prinsip pemadatan yang ketiga. Ini lanjutan yang tadi ya. Nah, pada suatu, kita kembali ke situ ya, pada kondisi air tertentu ternyata dia tidak mengalami kepadatan, dia malah menurun. Nah, ini berarti kadar airnya sudah optimum, tidak bisa ditambah lagi, karena kan rongga yang berisi udara itu udah nggak bisa dimanfaatkan karena berisi air ini, sehingga disebut ini kadar airnya udah optimum, dimana di sini disebut kepadatan gamma D-nya adalah maksimal. Nah, seperti itu. Ini dijelaskan di situ ya. Kemudian nah ini gamma D-nya tadi meningkat maksimal karena kadar air optimumnya sudah terjadi. Artinya ketika ditambah lagi malah terjadi penurunan gamma D-nya. Nah, di sini di-quote juga bahwa kemudian disimpulkan bahwa air ini bertindak sebagai cairan pelembut atau softening agent. Ini softening agent, bukan soft clean ya, softening agent ya, lebih kayak pelumas ya, sehingga tanah menjadi mudah dipadatkan. Demikian. Kemudian nextnya ini adalah uji pemadatan. Ini ada dua uji pemadatan ini, uji di lab, kemudian uji di lapangan. Uji di lab ini ada dua, standar Proctor dan modified Proctor. Bedanya apa nanti di depan ada penjelasannya sepertinya. Pada intinya ini standar Proctor ini namanya standar ya, dia untuk bangunan-bangunan yang standar aja kayak bendung, kemudian
ya, kita kan anak-anak bangunan air ya, anak-anak sumber daya air ya, atau water resource engineer. Kemudian ini adalah modified Proctor test, ini dimodifikasi, Proctor ini dimodifikasi, biasanya dia untuk bangunan-bangunan yang berat ya, seperti bendungan, kemudian bandara, itu biasanya pakai ini ya, karena dia mempunyai kepadatannya lebih tinggi dan juga kadar air yang lebih rendah. Kemudian ini adalah uji di lapangan, ini ada uji lab, ini ada lapangan, nanti ada kaitannya ya, di slide selanjutnya akan dijelaskan. Di sini ada nuklir ini alat ukur nuklir ini di Undip dulu ada ya, tapi kemarin nggak dipakai ya, atau mungkin udah rusak kan, ini mahal ya. Kemudian ada balon densometer, ini juga nggak kita pakai, yang kita pakai kemarin ini di waktu praktikum kita bareng-bareng ya, praktikum sebelum corona. Nah ini kita pakai, yang kita pakai. Next aja, ini jelas ya, jadi ada dua intinya ya, uji lab dan uji lapangan. Nextnya ini adalah uji laboratorium, ya dijelaskan di sini. Ini bukan penemunya ya, penemunya mungkin ya, yang pertama kali ya, Proctor ini ngotak-atik ya. Di sini yang paling penting kita lihat adalah hubungan berat kering dengan berat volume basah di sini. Gamma D sama dengan gamma B dibagi 1 plus kadar air ya. Di sini nanti kita garis bawah ini ya. Kemudian lanjut aja ya, nanti dibahas di situ. Nah ini adalah uji laboratorium lanjutan ya. Di sini adalah standar Proctor, ini modified. Di sini bedanya adalah ininya, di berat penumbuknya ini standar lebih ringan ya, di sini 2,5, kemudian di modified 4,5. Tinggi jatuhnya juga lebih rendah, ini lebih tinggi 45. Ini lapisannya 3, ini 5. Nanti kita lihat hasil bedanya di mana. Kita coba bahas satu persatu sesuai slide yang ditampilkan. Kemudian ini standar Proctor nih, posisinya seperti ini, kita sudah melakukan di praktikum ya, jadi nggak perlu kita bahas lagi ya, karena kalau teman-teman lebih tahu malahan ya, karena kan teman-teman itu melakukan kemarin. Kalau kita mengamati atau mengawasi teman-teman biar nggak main di dalam praktikum seperti ini, di layar 3 layar ya, Proctor ditumbuk-tumbuk sebanyak masing-masing seperti itu. Ini penumbukannya ada 25 masing-masing ini ya. Kemudian ini layarnya ini ya, ini nggak usah kita bahas, lanjut aja. Nah nanti catatan ini di laporan praktikum adik-adik kemarin, teman-teman kemarin itu saya lihat gambar alatnya itu kayaknya ambil dari PDF ya. Nah kalau ngambil masa kalau dulu kita itu udah gambar tangan, gambarnya pakai kalkir, masa sekarang adik-adik hanya crop dari PDF, kan malu ya. Ya mestinya dicari gambar yang lebih jelas dan keterangan yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua adalah ataupun dengan cara digambar ulang, tapi kalau nggak ada waktu cari gambar yang lebih bagus, yang bagus-bagus ya, resolusinya juga baik ya, jadi dilihat jelas dan enak dipandang mata. Kemudian nah ini nextnya, ini adalah prosesnya. Nah ini kemarin adik-adik sepertinya lebih berbagi dalam menampilkan proses waktu praktikum ya, jadi jelas, sehingga artinya ketika kita membaca itu lebih jelas, itu mendapat poin yang lebih bagus istilahnya. Maksudnya poin lebih bagus itu bisa memberikan manfaat kepada adik-adik kelas ataupun kepada pembaca yang lain gitu. Nah ini udah dijelaskan cukup baik ya, standar tata cara ataupun langkah-langkah prosedurnya ya. Ini tanah, sampel tanah, kemudian dimasukkan, kemudian ini ditimbang ya, kemudian diambil ketika udah ditimbang, kemudian diambil sampelnya untuk diambil water content-nya. Ini di sini ini diambil gamma B-nya ya, poinnya ini diambil water content-nya seperti itu. Nah ini dijelaskan di sini ya, tadi diambil gamma B-nya ya, berat basahnya ya, berat sampel tanah basah, di mana berat tanah basah dibagi dengan volumenya tadi ya, kemudian diambil kadar airnya. Setelah ketemu ini didapatkanlah gamma D-nya itu yang tadi di garis bawahi tadi ya, garis bawahi gamma D
D sama dengan gamma B dibagi 1 plus W. W ini W kecil ya, water content. Nah, ini diulang 5 kali ya untuk bisa mendapatkan grafik di sini ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, enggak gitu. Coba gini gambarannya. Nah, ini titik 1, 2, 3, 4. Kok enggak sama? Ini 5-nya di sini lah, 5. Maksudnya 5-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dibuat grafik di linearitas, ketemulah ini water optimumnya. Ini water optimumnya di sini, kemudian gamma D-nya ini gamma D ya di sini, ini waternya ya, water contentnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini ketemu, nextnya ya seperti ini ya. Nah, ketemu seperti itu tadi, itu gamma D-nya. Nah, ini percobaan 1, 2, 3, 4, 5 udah dibuat, ditarik garis dengan equivalent ya, dengan Excel juga bisa ini ya. Nah, di sini jelaskan di sini. Ini kondisi ini adalah garis gamma D diambil. Ini disebut gamma D maksimal pada puncaknya, kemudian disebut W optimum atau water content maksimal. Ini yang sumbu X-nya ini adalah water content, kemudian sumbu Y-nya adalah dry density atau gamma D. Nah, di sini di quote bahwa ini batasannya ini di tengah-tengah ini. Ini yang kesini adalah dry to optimum, dari kondisi kering ke optimum. Nah, ini terjadi penurunan di sini dari kondisi basah ke optimum, istilahnya di situ. Terus di penurunan di sini. Nah, kemudian di sini juga digambar garis zero air point curve. Ini kondisi pada saat maksimal sekali ini, dimana kepadatan itu sudah mengalami, kalau ini udah jenuh, udah nggak bisa dipadatkan, udah kapok-kapok lah, udah 100% ya. Ini susah dicapai di lapangan ya, tapi ini digaris untuk memberikan batas ya, yang disebut dengan gamma zero air void ya. Rumusnya ini ya, dengan ini adalah berat jenis dikalikan adalah berat volume air, kemudian dibagi 1 plus water content kalikan gravity density, gravity specific gravity lagi atau GS, berat jenis tadi ya, dikalikan berat jenis tadi. Kemudian nextnya, nah ini tadi ya, di sini dijelaskan ini zero air void tadi ya. Garis zero air void itu didapatkan, atau gamma zero air void tadi didapatkan dengan cara seperti ini. Ini untuk kondisi tanah jenuh ya, di sini di quote-nya di sini. Ini dilihat dari kondisi airnya. Kalau ini dilihat dari kondisi rongga udaranya. Makanya yang rumusnya dipakai adalah kondisi ini, disebut kondisi angka void udara ini ya. Dimana rumusnya adalah A, angka void udara tadi, sama dengan bukan angka void udara, kadar rongga udara ini, kadar porositas dari udara ini ya. Ini rumusnya adalah A sama dengan VA dibagi V. Ini kalau kita lihat tinjau dari sisi rongga udaranya, tapi kalau ini dari sisi airnya, nah ini ditinjau dari sisi airnya. Kita coba otak-atik ini dimana rumusnya ini didapatkan ya. Ini adalah rumus akhir ya, dimana gamma CHV sama dengan GS kali gamma W per 1 plus water content kalikan GS. Ini di sini disebut ini kondisi tanah. Bila kemudian ini dijelaskan juga bila pada suatu saat tanah menjadi jenuh, S sama dengan 1 dan E sama dengan water content kalikan berat jenis. Jadi rumusnya seperti ini. Intinya ini diganti oleh kadar pori, itu aja rumusnya, disubstitusi lah. Kemudian ini dapatnya dari mana? Coba kita otak-atik sedikit ya. Ini hanya sebatas melihat dari mana dapatnya. Ini sebenarnya kalau nggak salah seharusnya sudah didapatkan di masalah komposisi tanah kemarin ya, ataupun di masalah klasifikasi tanah ya, dimana ada pola-pola hubungan antara
kadar pori, kemudian dikaitkan dengan berat jenis, kemudian berat isi, kemudian water content, itu ada biasanya di klasifikasi tanah kemarin. Buku-buku juga udah banyak ya. Nah ini gunanya seperti ini, ketika kita kait-kaitkan maka lebih mudah di dalam menghitung suatu permasalahan di dalam mekanika tanah seperti ini. Kemudian dapat dicari gamma CAV nya dari kotak-katik rumus tadi. Misalnya ini kan kondisi S ya, yang kita lihat kondisi airnya ya, air jenuh atau tidak ya. Kondisi S sama dengan, kalau kemarin kita ingat-ingat, S sama dengan VW, biar nggak lama saya singkat-singkat aja, kemudian dibagi VV ya misalnya ya. Ini kita uraikan, ini juga kita uraikan. VW ini kan sama dengan kemarin W kadar konten kalikan D kan, terus dibagi kadar W. Kemudian ini juga PV sama dengan kan 1 kurangin PS ya kemarin ya, di hubungan antar fase atau hubungan antar fase di mekanika, di klasifikasi tanah kemarin itu ya, seperti ini. 1 kurangin PS ini adalah ini ya, gamma D dibagi gamma W kali GS. Nah saya mau bilang bahwa kenapa kemudian bisa didapatkan bahwa gamma CAV adalah ini adalah gamma D di kondisi jenuh ya, di kondisi rongga udaranya istilahnya udah maksimal ya, jenuh ya, kondisi gamma D ini ya diganti dengan ini. Makanya ini didapatkan rumus ini dari sini, nanti disubstitusi ke dalam S ini dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke sini, jadi S nya di sini, S nya dipindah ke sini ya. Nah seperti itu kurang lebihnya. Sedangkan untuk ini kurang lebihnya sama, pakai substitusi seperti itu ya. Ini dibicarakan di tempat lainnya, ini sekedar mengingatkan kembali ya, seperti itu nanti caranya. Demikian, sementara kita break dulu ya, saya kayaknya udah udah lumayan capek ini. Bismillah, alhamdulillah.